Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya, siapa yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isi alam semesta ini? Mengapa kita harus mengenal Allah dan meyakini keberadaannya, dan bagaimana kita dapat memahami dasar-dasar keimanan? Semua pertanyaan tersebut dipelajari dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu kalam. Kalam berarti kata-kata, pembicaraan, atau firman. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Allah, sifat-sifatnya, para rasul, serta dasar-dasar akidah Islam dengan berlandaskan Al-Quran, hadis, dan akal yang rasional. Hal pertama yang dipelajari dalam ilmu kalam adalah mengenal dan meyakini adanya Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Selain membahas wujud Allah, ilmu kalam juga mengajarkan kita untuk mengenal sifat-sifatnya yang sempurna. Ilmu kalam juga membahas para rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. Dalam memahami akidah, umat Islam berpegang pada Al-Quran, hadis, serta menggunakan akal yang sehat. Ilmu kalam juga dikenal dengan nama ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akaid, dan teologi Islam. Walaupun memiliki sebutan yang berbeda, semuanya membahas dasar-dasar keimanan dalam Islam. Para ulama membagi pembahasan ilmu kalam menjadi 4 ruang lingkup utama. 1. Ilahiyah, yaitu pembahasan tentang Allah, meliputi wujudnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan segala kehendaknya. Melalui keindahan dan keteraturan alam, manusia dapat mengenal sebagian dari sifat Allah yang maha sempurna. 2. Nubuat, yaitu pembahasan tentang nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. Allah membekali para nabi dan rasul dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. 3. Ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis, setan, serta roh manusia. Dalam ruhaniyah juga dipelajari tentang hakikat roh manusia yang merupakan rahasia dari alam. 4. Samiyat, yaitu perkara-perkara yang hanya dapat diketahui melalui wahyu Allah. Contohnya adalah alam barzah, hari kiamat, mizan, sirat, surga, dan neraka yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber ilmu kalam. 1. Al-Quran, sumber utama yang memberikan dasar-dasar keimanan. Al-Quran banyak memuat ayat yang menentang kesyirikan dan memerintahkan manusia untuk merenungi alam semesta menggunakan akal. 2. Al-Hadis, menjadi penjelas dan rincian bagi ayat Al-Quran yang masih global. Contoh utamanya adalah hadis Jibril, yang menjelaskan pilar dasar tentang iman, Islam, dan ihsan. 3. Pemikiran manusia akal atau akli, penggunaan logika dan filsafat yang bersih untuk menyusun argumen yang sistematis. Akal digunakan untuk memetakan dalil agar bisa dipahami secara ilmiah dan rasional. 4. Insting, setiap manusia pada dasarnya memiliki dorongan alami atau insting bawaan sejak lahir untuk mengakui adanya kekuatan supranatural atau Tuhan yang mengatur alam semesta. Tujuan ilmu kalam. 1. Menguatkan keimanan, mengubah keimanan yang tadinya hanya ikut-ikutan taklid menjadi keimanan yang kokoh karena didasari oleh bukti akal dan wahyu. 2. Menolak akidah sesat, memberikan bantahan ilmiah yang kuat untuk membendung dan meluruskan pemahaman teologisis yang homen, menyimpang dari ajaran Islam asli. 3. Menjaga sistem nilai Islam, mempertahankan keutuhan 3 pilar pokok ajaran agama Islam, yaitu iman akidah, Islam syariat, dan ihsan akhlak. 4. Menjawab tantangan zaman, menepis keraguan, kritik, serta serangan pemikiran dari ideologi atau filsafat luar yang berpotensi merusak fondasi keyakinan umat Islam. Manfaat ilmu kalam. 1. Menjadi pengendali ilmu tasawuf. Ilmu kalam menetapkan batas-batas syariat dan akidah yang benar agar orang yang mendalami spiritualitas tasawuf tidak terjebak ke dalam penyimpangan. 2. Membentuk karakter mulia insan kamil.
Kesadaran teologisis yang kuat tentang pengawasan Allah akan menuntun seseorang untuk selalu berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membentuk sikap toleran dengan mempelajari dinamika perbedaan aliran dalam ilmu kalam secara ilmiah. Seseorang tidak akan mudah mengafirkan takfir kelompok lain yang berbeda pendapat. 4. Menyelamatkan dari keraguan, memberikan ketenangan jiwa bagi umat Islam karena semua pertanyaan mendasar tentang ketuhanan bisa dijawab secara logis dan meyakinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.